Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita masuk mempelajari atau membincangkan ayat yang ke-64 dan 65 dari surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali untuk dipatuhi, ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalaupun bahwasanya mereka itu zalim terhadap diri mereka, datang mereka akan engkau, maka minta ampun mereka akan Allah. Rasul pun memintakan ampun mereka. Sungguh mereka akan mendapati, akan memperoleh. Allah itu adalah orang yang menerima taubat lagi Maha Penyayang. Maka demi Tuhan engkau tidaklah beriman mereka sebelum mereka itu mengambil hukum kepada engkau, maksudnya mendatangkan, membuat suatu ketetapan berdasarkan kebenaran Rasul itu, terutama sekali tentang pokok-pokok agama yang mereka itu memang berselisih-selisih. Nah, kemudian di dalam diri mereka tidak pernah terjadi penyangkalan, keberatan tentang apa yang telah diputuskan oleh engkau, dan mereka itu menyerah, akan sempurna menyerah. Itu arti atau terjemahan bebas daripada ayat tadi. Pertama, ayat itu menunjukkan bahwa tiap-tiap rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi untuk diikut. Kita berulang menyampaikan iyuto'a itu artinya ditaati. Jadi Rasul itu didatangkan oleh Allah untuk ditaati. Nah, pembicaraan tentang taat itulah yang kadang-kadangnya manusia berbeda persepsi. Ada orang yang mengatakan bahwa yang taat itu dilakukan apa yang diperintah, ditinggalkan apa yang dilarang. Nah, kemudian ada orang yang mengatakan bahwa yang dikatakan taat itu adalah menyenangi Rasul itu sendiri. Nah, kalau kita telusuri lebih jauh bahwa yang taat itu adalah kata pertama tadi, mengikuti atau melakukan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang, tapi dengan perasaan senang, perasaan rela, itulah yang dikatakan taat. Jadi kalau ada seseorang yang melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul, tapi tidak dengan rasa kesenangan hati, tidak dengan rasa rela, mungkin karena terpaksa atau mengharapkan yang lain, walaupun banyak mereka tinggalkan yang dilarang, banyak mereka lakukan apa yang diperintah, itu sebetulnya belum bisa dikatakan orang taat. Maka berarti ayat itu memberikan ukuran kepada diri kita sendiri dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ukuran ketaatannya itu adalah sejauh mana kita menyenangi, merelai apa yang diperintah.
misalnya diperintah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah, bukan dengan terpaksa, bukan karena mengharap yang lain, tapi hanya dengan rasa senang melakukan itu. Walaupun ya taruhannya adalah nyawa, itulah orang taat. Nah, jadi kadang-kadang kita tahu diri kalau kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala itu, kita akan tahu diri bahwa mungkin kita belum termasuk kepada orang yang taat. Walaupun kita melakukan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita tahu, tentu kita akan memperbaiki diri. Itulah orang-orang yang baik. Jadi orang baik itu bukan orang yang tak salah. Orang baik itu adalah orang yang tahu dengan kekurangannya, tahu dengan kesalahannya, lalu dia perbaiki. Itulah orang-orang yang baik. Nah, lain kalau kita orang baik itu orang yang tak pernah salah. Itu tidak mungkin, karena manusia itu selalu berada dalam salah, disadari atau tidak. Nah, kesalahan yang seperti itu kesalahan berat sebetulnya. Ketidaktaatan itu kepada Rasul, kepada Allah, pendurhaka kepada Allah, pendurhaka kepada Rasul, malah keburukan yang lebih daripada itu. Nah, jadi kalaupun dilakukan apa yang diperintah, tapi tidak dengan rasa ikhlas, begitu saja kita sebut, maka itu termasuk kepada orang tidak taat. Maka lawan daripada ketidaktaatan itu adalah durhaka. Kesadaran tentang itu tidak diperoleh oleh seluruh orang, kecuali oleh orang-orang yang mengenali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ukurkan kepada dirinya, oh saya termasuk kepada orang yang tidak taat, belum taat, taunya dia perbaiki dirinya, itulah orang yang terpuji. Bisa dipahami? Dan itulah yang kita harapkan. Jadi semakin kita baca, semakin kita pelajari sumber-sumber agama, Quran, Sunnah, dan kemudian kita akan semakin tahu diri. Nah, akhirnya kita akan mengukur bahwa dari sekian banyaknya aktivitas kita hidup di permukaan bumi, jangankan aktivitas biasa, perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas disunatkan oleh Allah dan Rasul itu, entah berapa baru yang bisa tergolong kepada ketaatan. Jangankan yang sunat-sunat, yang fardu-fardu yang telah difardukan oleh Allah dan Rasulnya, seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya, entah berapa persen baru yang bisa digolongkan kepada ketentuan taat atau ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka untuk itulah ketaatan itu tidak bisa kita tumbuhkan oleh diri kita sendiri. Itu menyangkut biiznillah, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang tidak akan menjadi orang taat sebelum diberi izin oleh Allah, diizinkannya untuk jadi orang taat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan manusia itu diberi izin oleh Allah untuk menjadi orang taat? Apabila manusia itu mau merenung, mau melihat, mau menyadari tentang dirinya, siapa dirinya, bagaimana dirinya. Itu makanya dalam Al-Quran itu disebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan para ulama memakai kata-kata lain, katanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan yang di dalam diri kamu mengapa tidak kamu lihat? Kualitas dirimu, kemampuan dirimu, kesadaran dirimu, mengapa itu tidak kamu ketahui? Kemudian barang siapa yang mengenal dirinya, kata ulama, dia akan mengenal Tuhannya. Jadi kuncinya adalah bagaimana diri manusia dengan dirinya sendiri. Kalau nyo sadari, nyo tahu, mengerti tentang dirinya sendiri, maka orang itulah yang akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malam tadi disebutkan dalam pengajian, rupa-rupanya takwa itu harus didahulukan sebelum mendapat petunjuk
daripada Al-Quran atau dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalau kita lihat sepintas lalu itu membingungkan. Masa ia takwa dulu baru dapat petunjuk daripada Al-Quran. Tapi Allah mengatakan seperti itu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian Quran tidak ada keraguan-raguan padanya, akan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau sudah bertakwa untuk aja Quran kan itu logikanya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Takwa itu adalah bertingkat-tingkat. Tingkat pertama takwa itu adalah takut. Rasa takut pula yang harus dibawa kepada Al-Quran itu, kepada Rasul itu. Ya. Takut apa tuh? Takut permulaan. Kita sudah diberi rasa itu. Posisikan rasa takut tadi secara benar. Minimal 3 macam yang harus kita takutkan. Kalau pengajian sudah berulang sampaikan. Kita takut dosa kalau tidak diampuni. Kita takut amalan kita kalau tidak diterima. Kita takut kehidupan kita kalau gelap, tidak mengerti dengan agama. Kalau dibawa rasa takut kepada Al-Quran atau kepada Nabi tadi, orang itulah yang akan diberi petunjuk oleh Quran itu sendiri. Dan itulah orang yang akan diizinkan untuk mendapat menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, atau kepada Rasul khususnya tadi. Jadi berarti kita manusia itu tergantung kepada diri kita sendiri. Nah, sekalipun sebelumnya mereka itu menjadi orang zalim, ya, hidup maksiat misalnya, hidup penuh dengan kesalahan, dengan dosa, tapi kini mereka tahu, lalu dirubah. Nah, datangnya kepada Muhammad, ini datangnya kepada Al-Quran, baca ayat Qurannya, pelajari ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya kesalahan-kesalahan yang telah mereka ketahui, kezaliman yang telah mereka ketahui, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dimintakan pula ampun oleh Rasul, maka tidak dapat tidak, la wajadu, sungguh memperoleh mereka apa yang dia peroleh. Memang Allah itu menerima tobat lagi Maha Penyayang. Itu yang terjadi. Jadi sejelas sahabat-sahabat Nabi itu pada umumnya itu tidak ada tunan orang zalim terhadap diri pada mulanya. Umar bin Khattab itu adalah orang keras sampai ya berusaha untuk membunuh Nabi, kan itu dalam kisahnya, dalam ceritanya. Tapi dengan tumbuhnya rasa takut tadi mungkin dalam dirinya, ya, takutnya kesalahannya, tidak tahu, dan akhir-akhirnya dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, walaupun ada orang mengatakan itu adalah petunjuk langsung namanya, tanpa sebab terlebih dahulu dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang seperti itulah bisa kita katakan, karena kita tidak tahu apa sebabnya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi secara logikanya tidak tentu ada sebab kalau tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab itu macam-macam, banyak itu, seperti misalnya Ibrahim bin Idham. Ibrahim bin Idham itu adalah anak seorang raja. Dia punya kemampuan, hobinya orang-orang berkemampuan itu berburu. Nah, suatu Ibrahim bin Idham itu berburu, lalu dia dengar suara. Bukan terdengar di telinga, tapi di dalam batinnya itu datang sesuatu, seolah-olah suara tadi mengatakan kepada dirinya, "Hai Ibrahim, apakah engkau diciptakan untuk ini?" Jadi pertanyaan yang seperti itu di dalam dirinya, itulah yang membuatnya tersentak. Oh, jadi aku memang dijadikan bukan untuk ini, bukan untuk berburu. Nah, lalu dijawab sekali oleh hatinya itu sendiri, seolah-olah suara datang ke dalam hatinya. Hai Ibrahim, memang sesungguhnya engkau diciptakan bukan untuk ini. Akhirnya timbul pemikiran, jadi kalau begitu untuk apa saya diciptakan? Nah, baru dapat jawaban untuk menjadikan sebagai diri tadi sebagai hamba Allah, orang yang taat, orang yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
kehidupan yang begitu serba mewahnya, tetapi Ibrahim bin Adham seolah-olah tidak menikmati kehidupan mewah itu. Pada suatu saat dilihat oleh Ibrahim bin Adham, seorang yang terlunta-lunta, ya, sedang makan, sehingga bercucuran keringatnya makan, begitu lezatnya makannya orang tadi. Maka Ibrahim berpikir lagi, jadi di mana terletaknya kenikmatan dalam di dunia? Bukan di atas kemewahan, bukan di atas raja atau dengan segala macam kemampuan, tetapi orang-orang yang tidak berkemampuan seperti ini bisanya makan lemak. Jadi bahasa kitanya, pada lemak makannya awak tidak, sedangkan awak segala lain, segala ada. Nah, mulailah meninggalkan kerajaan, ya carilah kenikmatan tadi kian kembali. Begitu petunjuk kalau sudah datang. Akhirnya Ibrahim bin Adham menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, tak sedikit orang-orang yang seperti itu. Bahkan pada mulanya mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul zalim, gelap kehidupannya. Akhirnya menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus tahu diri, kembali secepatnya, segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafiru ilallah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi izin untuk menjadi orang yang taat. Lalu mereka minta ampun dan dimintakan pula ampun. Sungguh akan dia dapati bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Maka demi Tuhan engkau, tidaklah beriman mereka, di manusia tidak beriman, sebelum orang-orang itu, mereka itu mengambil hukum terhadap engkau. Hukum itu apa sebetulnya? Keputusan. Ya. Jadi keputusan kita di dalam hidup itu harus setara dengan apa yang diputuskan oleh Rasul. Kalau Rasul mengatakan sesuatu itu buruk, jangan kita katakan baik. Kalau Rasul mengatakan sesuatu itu baik, jangan kita katakan buruk. Itu namanya mengambil hukum. Jadi kita itu sebetulnya adalah penghukum terus menerus. Para hakim kita itu sebetulnya hidup di permukaan bumi. Tidak henti-hentinya, disadari atau tidak, disengaja atau tidak, kita selalu membuat keputusan-keputusan. Kadang-kadang entah orang mana lalu di dalam buatan, kita buat keputusan bahwa orang itu begini begitu. Nah, keputusan-keputusan itulah yang harus benar. Jangan sampai kita mengambil keputusan kalau tidak jelas. Yang buruk jangan dikatakan buruk kalau tidak jelas buruknya. Yang baik jangan dikatakan baik kalau tidak jelas baiknya. Terutama sekali keputusan-keputusan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasakan Allah itu tidak adil, jangan sampai kita merasakan Allah itu tidak berkemampuan. Tapi Allah itu lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Miliknya, tunduk patuh kepadanya Allah itu. Apapun yang ada di bumi, apapun yang ada di langit. Kita harus membuat keputusan dalam hati kita seperti itu. Nah, keputusan kepada Rasul jangan salah, bahwa Rasul itu adalah diutus ke permukaan bumi untuk menyelamatkan kita, ya, untuk kebaikan kita dan alam semesta. Jadi rahmatan lil alamin, itulah Rasul Nabi Muhammad khususnya, itu rahmatan lil alamin. Jadi tidak bisa bumi ini menjadi baik kalau tidak ada manusia. Tak mungkin manusia itu akan baik kecuali kalau maunya menjadi orang taat kepada Rasulnya. Itu sebetulnya ya, sistematika kehidupan kita manusia. Jadi bumi itu, alam itu tergantung kepada manusia. Semakin tak menentu manusia, semakin tak beraturanlah alam. Semakin baik manusia, ya semakin baiklah alam lakunya, alam tadi akan semakin baik. Itu pada umumnya, walaupun ada yang disebut dengan sunnatullah mengenai kejadian-kejadian alam, tapi pada umumnya itu tergantung kepada manusia.
Dan buruk baiknya manusia itu tergantung kepada mau atau tidak mengiyakan Rasul, mengikuti Rasul, tadi mentaati Rasul. Orang yang mentaati Rasul itulah yang berhak untuk menjadi orang yang taat pula kepada Allah. Jadi taat kepada Allah dan Rasul itu adalah sepilih. Jadi jaleh sekali kalau ingin memperbaiki dunia, jangan jembatan juga nak diperbaiki dulu, jangan masjid juga nak dibangun terlebih dulu, manusianya bangun dulu. Kalau ingin memperbaiki manusia, jangan penampilannya yang akan dipikirkan, tapi yang akan dipikirkan itu adalah jiwanya. Jadi dapat kita sebut dunia tidak akan baik kecuali oleh jiwa-jiwa agama. Itu sebetulnya. Jangan salah persepsi. Dunia tidak akan baik kecuali oleh orang-orang beragama, itu belum tentu. Tetapi dunia itu tidak akan baik kecuali oleh jiwa-jiwa agama. Apa tadi jiwa agama? Takwa. Rasa takut kepada dosa, rasa takut tidak diampuni dosa, tidak diterima amal, hidup dalam keadaan gelap. Orang yang mempunyai jiwa seperti itulah yang akan memperbaiki dunia. Nah, lihat saja buktinya. Apa sebabnya manusia itu berbuat keonaran di permukaan bumi? Korupsi misalnya. Itu karena nanti go tidak ada. Nah, mengapa manusia itu tidak banyak pikir dalam kehidupannya? Kalau matinya saja, karena nanti go tidak ada. Kalau ada nanti go itu dalam jiwanya, maka pasti manusia tadi akan berhati-hati dalam kehidupan. Jadi untuk memperbaiki dunia, tunggu dulu berpikir tentang dunia, materi dunianya. Yang akan dipikirkan dulu apa? Manusianya. Bicara tentang manusia, yang akan dipikirkan adalah hatinya. Nah, dan untuk memikirkan, menimbulkan rasa agama itu tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab ulil amri. Jadi ulil amri itu mendukung, menyokong, mengekspos dan segala macamnya. Pribadi berkehendak. Nah, sama aja anak sekolah. Walaupun gurunya hebat, tetapi anak tadi tidak mau sekolah, tidak jadi. Nah, walaupun anak tadi itu rajin sekolah, memang menginginkan suatu ilmu pengetahuan, tapi gurunya tidak beres, tidak jadi. Jadi keduanya itu adalah harus sinergis. Termasuk seperti kita tadi. Ya, kalau kita jamaah tadi itu berkemauan keras, ada minat tinggi, ada jihad, ada keikhlasan. Nah, tetapi yang memberikan tidak seperti itu, tidak jadi. Nah, kemudian pun yang memberikan seperti itu, tapi kita tidak seperti itu, dia tidak nyambung. Jadi untuk memperbaiki diri itu adalah sesuatu hal yang sangat vital, sangat menentukan. Sampai di mana manusia berupaya untuk memperbaiki dirinya, itu tergantung kepada dirinya sendiri. Nah, jadi kita ambil rumus, jangan harapkan dunia itu akan baik sebelum manusianya baik. Jangan diharapkan manusia itu baik sebelum jiwanya itu baik. Jiwa yang baik minimal 3 hal. Takut dosa kalau tidak diampuni, takut amalan kalau tidak diterima, dan takut hidup kalau dalam arti tidak mengerti tentang agama itu sendiri. Tapi dalam kehidupan tidak seperti itu. Kadang-kadang kita berpikir untuk memperbaiki dunia, ya, jalan lah yang dibuat, jalan tol lah yang dibuat, yang dibangun, dan gedung pencakar langit lah, perkantoran yang luar biasa lah, masjid lah yang diperindah, tapi yang sebenarnya tidak tercapai, kebenaran tidak tercapai. Itu makanya kita lihat semakin indah dunia akan semakin mencekam, dan dunia tadi akan semakin memperburuk keadaan manusia dan keadaan dunia itu sendiri. Nah itu